Baik kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan bahwasanya ada cara bagaimana kita turun ke sujud. Ini kemarin sempat ditanyakan. Sekarang sampai kita pada hadisnya, yaitu setelah kita i'tidal, sujud, ingin sujud kita turun itu lutut duluan atau tangan duluan. Ada dua hadis di sini yang sepertinya berseberangan. Hadis pertama hadis Abu Hurairah, hadis kedua hadis Wa'il ibn Hujr. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yara yadayhi qabla rukbatayhi." Akhrajahu thalatha wa huwa aqwa min hadits Wa'il. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum," kalau di antara kalian bersujud, fala yabruk, janganlah yabruk itu turun atau duduk gitu ya, seperti turunnya janganlah turun seperti turunnya al-ba'ir, unta. Wal yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan lututnya. Ini hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh imam yang tiga. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa huwa aqwa min hadits Wa'il. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini lebih kuat daripada hadis Wa'il. Hadis Wa'il itu apa bunyinya? Di sini beliau menyebutkan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Hadis Wa'ilnya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza sajada, kalau beliau bersujud. Jadi Wa'il ini menceritakan, aku melihat Rasulullah kalau beliau bersujud, wada'a rukbatayhi, beliau meletakkan lututnya dulu, qabla yadayhi, baru setelah itu tangannya. Di hadis Abu Hurairah itu tangan dulu, baru keluar lutut. Kalau hadis Wa'il ini lutut dulu, baru kedua tangannya. Diriwayatkan oleh imam yang empat. Kemudian ada di sini disebutkan bahwasanya fa inna lil awwal syahidan min hadits Ibnu Umar. Hadis yang pertama itu ada syahidnya dari hadis Ibnu Umar, sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan mawqufan, dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya hadis ini mu'allaq dan mawquf. Baik kepada ibu yang dimuliakan Allah, kita bahas hadis pertama, hadis Abu Hurairah. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar As-Asqalani, hadzal hadits akhrajahu Ahlus Sunan wa 'allalahu Al-Bukhari wa Tirmidzi wa Daraqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam As-Sunan, ya, imam yang tiga, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi. Dan menurut Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi serta Imam Ad-Daraqutni, hadis ini ada cacatnya, gitu ya. Di
sini disebutkan cacatnya seperti Imam Al-Bukhari mengatakan, qala Al-Bukhari Muhammad ibnu Abdullah ibn al-Hasan la yutaba'u alaihi. Muhammad bin Abdullah bin Hasan ini tidak diketahui, ya. Wa qala la adri sami'a min Abi Zinad am la. Aku tidak mengetahui apakah dia mendengar dari Abu Zinad atau tidak. Wa qala Tirmidzi gharibun la na'rifu min hadits Abi Zinad. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib, tidak diketahui dari Abu Zinad. Jadi intinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya hadis Abu Hurairah ini ada dicacatkan oleh sebagian para ulama. Artinya tidak sepakat, gitu ya. Kemudian disebutkan bahwasanya waqad akhraja Ibnu Huzaimah fi sahihi min hadits Mus'ab ibn Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi qala. Dikeluarkan dalam Ibnu Huzaimah, dalam Sahih Ibnu Huzaimah, beliau mengatakan dari hadis Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya, kunna nadha'ul yadaini qabla rukbataini. Sebelumnya, kata beliau, kunna, kebiasaan kami itu meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Fa umirna biwad'i rukbataini qabla yadaini. Maka kami diperintahkan untuk meletakkan lutut sebelum kedua tangan. Ya, ini diceritakan oleh Ibnu Huzaimah di dalam Sahih beliau, riwayat hadis dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi. Wal haditsu dalilun ala annahu yuqaddimu al-musalli yadayhi qabla rukbatayhi 'inda al-inhitat ila as-sujud. Berdasarkan hadis ini Bapak dan Ibu, maka orang yang hendak bersujud hendaklah dia mendahulukan kedua lututnya, kedua tangannya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah ini, hendaklah orang yang ingin bersujud dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Karena menurut lafaznya, ya, zahirul hadisnya, bahkan di sini fala yabruk, gitu, larangan, gitu ya. Jadi janganlah seseorang itu turun, ya, seperti turunnya unta. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagi orang atau bagi mazhab yang berpendapat bahwasanya hendaklah tangan dulu baru lutut, maka dalilnya hadis Abu Hurairah ini. Dan ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bukan hanya kita yang berbeda, gitu ya. Dari dahulu juga sudah terjadi perbedaan. Bahkan hadisnya pun, ya, menunjukkan perbedaan ini. Wadhabat asy-Syafi'iyah wal Hanafiyah. Sedangkan mazhab Imam Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah, kalangan Syafi'i dan Abu Hanifah, riwayat An-Malik juga, dan juga ada riwayat Imam Malik ilal amal bi hadis Wa'il, dan mereka mengamalkan hadis Wa'il. Maka sebagaimana kita sebutkan, ini ada perbedaan antara para ulama. Jadi ulama berbeda pendapat. Imam Malik ada dua pendapat. Pendapat pertama, berdasarkan hadis Abu Hurairah ini, maka hendaklah mendahulukan kedua tangannya. Itu riwayat atau pendapat pertama Imam Malik. Dan juga ada pendapat beliau yang lain, bahwasanya kata beliau hendaklah mendahulukan kedua lututnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hadis Wa'il akhrajahu ashabus sunan al-arba'ah. Ya, hadis Wa'il yang sudah kita baca tadi diriwayatkan oleh imam yang keempat, dan Ibnu Huzaimah wa Ibnu Sakan fi sahihaihima.
Dan juga dipenusakan di dalam kitab beliau, ya, dipenusakan dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih mereka. Hadis ini min tariqi Shuraik an Asib bin Kulayb an abihi qala Tirmidzi wa qala al-Bukhari wa Tirmidzi wa Abu Dawud wal Baihaqi tafarrada bihi Shuraik. Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Bukhari serta Imam Abu Dawud dan Baihaqi mengatakan hadis ini tafarrad, ya, jadi diriwayatkan satu jalur dari jalurnya Shuraik. Walakin lahu syahidan an Asim al-Ahwal an Anas, tetapi ada syahid, ada penguat dari Asim bin Ahwal. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah inhaqqa bitakbiri hatta sabaqat rukbatahu yadayhi. Bahwasanya Rasulullah itu turun sambil mengucapkan takbir dan kedua lutut mereka mendahului, kedua lutut Rasulullah mendahului kedua tangannya. Jadi lututnya lebih dulu sampai ke tempat sujud daripada kedua tangan beliau. Akhrajahu Daruqutni wal Hakim wal Baihaqi. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni dan Imam Al-Hakim serta Al-Baihaqi. Wallahil kalamil musannif, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan dari hadis tadi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mentarjih itu tarjih hadis Abu Hurairah tadi, karena kata beliau hadis Abu Hurairah aqwa min hadis Wa'il, lebih kuat, dan ini khilaf madhab imamihi Asy-Syafi'i, berbeda dengan madhab imamnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Bapak dan Ibu bermadhab Asy-Syafi'i. Nah, tetapi di sini seolah beliau mendahulukan madhab yang lain, bukan madhab imamnya. Wa qala al-Imam An-Nawawi, sedangkan Imam An-Nawawi mengatakan la yadhharu tarjihu ahli al-madhhabaini 'ala al-akhar. Sebenarnya tidak nampak, kata beliau, tarjih mana yang lebih kuat antara kedua madhab. Apakah madhab yang mendahulukan kedua lutut atau madhab yang mendahulukan kedua tangan? Sebenarnya itu, kata beliau, sama. Jadi beliau menyatakan la yadhhar, tidak jelas gitu ya, mana yang lebih didahulukan. Walakin ahla hadzal madhhab rajjahu hadits Wa'il. Akan tetapi kata Imam Ibnu Hajar As-Sanani, mazhab Syafi'i, ya, Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i, mereka lebih mentarjih mazhab hadis Wa'il. Hadis Wa'il tadi apa? Mendahulukan kedua lutut baru kedua tangannya. Baik, kita baca di sini pendapat awaqalu fi Abi Hurairah innahu mutalibun idbaru ya'nu al-amrani. Sedangkan jadi menurut mazhab Asy-Syafi'i ini, ya, kenapa mereka memilih riwayat Wa'il ibn Hujr? Karena menurut mereka riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah atau hadis Abu Hurairah itu bahwasanya mutaribun, hadisnya mutarib, ya, ada cacat. Bahkan Abu Hurairah sendiri di sini disebutkan idqad ruwiya anhu al-amrani. Kalau Abu Hurairah sendiri sudah meriwayatkan hadisnya dua. Ada yang mengatakan bahwasanya dua tangan dulu, ada yang mengatakan dua lutut dulu. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bagus di sini pendapat beliau. Wa haqqaqa Ibnu Qayyim wa aqala fiha. Jadi Imam Ibnu Qayyim ini meneliti dan panjang, ya, penelitian beliau tentang masalah ini. Wa qala inna fi hadithi Abi Hurairah qalban min ar-rawi. Kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam hadis Abu Hurairah itu ada qalban, terbalik. Jadi ada kesalahan dari sang rawi. Jadi ada pemutar balikan dalam kata. Haitsu qala wa yawa yadayhi qabla rukbatayhi.
Ya, di dalam hadis Abu Hurairah itu hendaklah meletakkan tangannya atau kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Wa inna aslahu, kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya aslinya wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi salah sebut Samrawinya. Kadang-kadang ingin menyebutkan hendaklah mendahulukan kedua lututnya baru kedua tangannya. Tersebut hendaklah mendahulukan kedua tangannya baru kedua lututnya. Nah, ini menurut Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa yadullu alaihi awal hadis, dan ini ditunjukkan oleh awal hadis itu. Wa huwa qawlu fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Fa innal ma'rufa min burukil ba'ir wa taqdimul yadaini 'ala rijlaini. Awal hadis di dalam hadis Abu Hurairah, janganlah turun seperti turunnya unta. Kata beliau, yang dipahami al-ma'ruf yang sudah kita ketahui bahwasanya unta itu turunnya itu taqdimul yadaini 'ala rijlaini, mendahulukan kedua tangan daripada kedua kakinya. Ini yang sudah biasa melihat unta turun, kalau unta mau turun kaki dulu atau tangan dulu. Nah, ya. Sapi dengan unta kira-kira sama enggak turunnya? Sama. Nah, kalau sapi lutut dulu. Makanya Bapak dan Ibu dulu ketika kita di Yaman, kata mereka sebenarnya unta itu kakinya yang mana, tangannya yang mana? Ya, tangannya di depan, kakinya yang di belakang, gitu ya. Maka ini Imam Ibnu Qayyim kata beliau, yang sudah kita ketahui bahwasanya unta itu mendahulukan tangan, mendahulukan kaki baru tangan, gitu ya. Taqdimu al-yadaini 'ala rijlaini. Jadi unta itu mendahulukan tangan baru kaki. Kita dilarang menyerupai unta, betul nggak? Berarti kalau kita turunnya tangan dulu sama dengan unta, kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi hadis itu kata beliau ada salah ucap oleh Samrawi ini. Seharusnya janganlah kalian menyerupai unta, karena unta itu turun tangannya dulu baru kaki. Nah, masa perintahnya letakkanlah kedua tangan baru kaki, berarti kita menyerupai unta. Maka kata beliau sebenarnya letakkanlah kedua lututmu baru setelah itu kedua tangan. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang mana yang perlu kita ikuti, pakai tangan dulu atau pakai kaki dulu. Sudah kita sampaikan dua hadis, kemudian pendapat-pendapat para ulama, pendapat juga termasuk pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi mudah-mudahan dari sini ya tentu kita akan mengikuti mana yang mampu kita lakukan. Kalau yang masih muda, insya Allah masih mampu pakai lutut duluan, bertahan ya. Tapi kalau yang sudah tua, kadang-kadang ya perlu bertahan ya, mendahulukan tangan, bahkan tidak kedua tangannya, tangan satu dulu, atau mungkin mendahulukan lutut sebelah dulu baru bisa sujud. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, perselisihan para ulama tentang bagaimana turun ketika sujud. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Asal jangan pemimpin dia kan praktek kedua-duanya benar. Jadi yang dimaksud yang dimaksud apabila tangan dulu, yang dimaksud seperti unta itu
menurut yang pernah saya dengar dari Khalifah Selamat, yang seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi sebenarnya katanya kalau tangan dulu direndahkan dulu. Ini baru tangan. Jadi berarti dia nggak seperti kita, direndahkan. Nah, baru ini, baru lutut. Dia meminta seperti ini. Nah. Jadi sesungguhnya keduanya benar, tapi teknik lagi. Kalau lutut dulu boleh gini kan, nah, kan, baru tangan. Tapi kalau kaki latih, kaki itu kan katanya model rambut kalau kaki emang. Nah, makanya kalau rambut kadang nah, baru tangan. Terakhir yang pernah dulu, jangan yang dulu. Kalau yang ini dulu gimana contoh? Terima kasih Pak Haji, Masya Allah. Jadi kepada Ibu itu jawabannya Ibu Bang sudah dijawab sama Pak Haji Masril prakteknya. Jadi kedua-duanya sebenarnya bisa kita lakukan. Dan para ulama banyak ini pembahasannya. Jangan pula kita mempersulit diri, apalagi kata Buya Sarudin, menghindari kaki dulu, apalagi dulu kan yang dulu gitu ya. Nanti tidak jadi sholat kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.